Nah, sekarang kita lanjut yang B, tentang kalor. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kalian duduk di dekat jendela, itu kan ada cahaya matahari masuk tuh. Nah, apa yang dihantarkan atau dibawa sinar matahari sehingga menyebabkan kulit terasa panas? Kira-kira apa yang dihantarkan? Itu adalah, yang dihantarkannya adalah panas ya. Atau bahasa lainnya adalah kalor. Bahasa lainnya adalah kalor. Nah, di sini apakah kalor itu sama dengan suhu? Nah, kita lihat di sini ya. Contohnya kan apa namanya tuh cahaya matahari masuk, kemudian ini ada api unggun. Nah, di mana di sini kita buat keterangannya ya. Cahaya matahari ini api unggun. Nah, di sini, energi yang kamu temukan saat badanmu terasa panas akibat api unggun tersebut disebut sebagai kalor. Kalor secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah dingin. Kalor tidak sama dengan suhu, jadi tidak. Apakah sama? Berarti dia tidak sama ya. Nah, kalor diukur dengan satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Nah, di mana satuan kalor dalam SI adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,184 joule dan sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Jadi, kalor itu tidak sama dengan suhu ya. Di mana suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Terlepas dari benda tersebut, suhunya menjadi tinggi atau tidak. Jadi, suhu itu sifat suatu benda. Berarti kalau kalor itu adalah energinya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut bagian yang kedua. Kenapa benda yang berbeda nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalor yang sama? Nah, di sini alasannya adalah, kan ada pertanyaan tuh, air yang berada di kolam atau sungai atau danau tetap terasa dingin, sedangkan aspal di jalan terasa begitu panas. Kenapa? Di aspal ini dia cepat menerima kalor. Cepat menerima kalor karena kalau di air itu air termasuk zat yang memiliki kalor jenis yang tinggi. Jadi karena dia memiliki kalor jenis yang tinggi sehingga dia kalor jenis tinggi sehingga dia membutuhkan. Nah, kan dia karena kalor jenisnya tinggi sehingga dia membutuhkan energi yang lebih besar gitu. Nah, sehingga energi yang dapat menyerap banyak energi kalor dengan hanya sedikit perubahan suhu. Jadi dia itu karena kalor jenisnya tinggi, supaya air ini cepat panas, dia membutuhkan energi yang lebih besar gitu. Nah, kalau di aspal ini, dia cepat menerima kalor, sehingga dia juga cepat panas gitu. Nah, cepat terasa panas. Jadi, itu alasannya kenapa kenapa aspal itu terasa lebih panas daripada air gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa masih pembahasan tentang kalor jenis. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, jadi di sini kalor jenis yang air ini paling besar kan? Nah, kalor jenis itu lambangnya C biasanya ya. Nah, berarti kalau C-nya besar, itu artinya kalor yang dibutuhkannya juga besar gitu. Jadi, makanya air itu dia butuh sekali waktu yang lama untuk panas gitu ya. Oke? Nah, yang ketiga, bagaimana menghitung besar kalor? Nah, kita contohkan seperti ini. Antara daging gambar 1 dengan gambar 2. Nah, kalau misalnya daging yang lebih banyak, daging yang masanya lebih besar, itu pasti membutuhkan suhu yang lebih dingin kan? Suhu yang lebih dingin. Nah, misalnya kayak kita aja deh, kita di dalam ruangan, misalnya ada 100 orang nih, dibandingkan 300 orang. Pasti yang lebih panas 100 orang kan. Nah, dan kalau untuk dingin pun mungkin kita butuh AC gitu kan. Nah,
Jadi, bagaimana kita dapat mengetahui energi panas yang dilepaskan untuk mendapatkan suhu tersebut? Jadi, suhu yang kita butuhkan tuh energinya berapa yang kita perlukan atau dilepaskan gitu. Penurunan suhu karena disebabkan lepasnya kalor pada suatu benda tidak dapat diukur secara langsung. Nah, jadi kita menggunakan rumus ya, di mana rumusnya itu Q sama dengan mc delta T. Nah, Q itu adalah kalor ya, satuannya joule. Sedangkan C adalah kalor jenis. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu nanti adalah suhu akhir dikurang suhu awal atau suhu tinggi dikurang suhu rendah. Seperti itu ya. Nah, sekarang diketahui contohnya seperti ini. Diketahui massa 10 kilo, kalor jenis, suhu awal, suhu akhir, dan perubahan suhu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus M kali C kali delta T. M itu adalah 10 kali C 3500 kali delta T min 37 Kelvin ya. Nah, ini kalau dikali hasilnya adalah 12. 1.295. Nah, Joule. Itu tuh artinya kan dia minus tuh. Minus itu artinya dia adalah melepas ya, melepas kalor. Artinya harus dia membuang kalor supaya dagingnya bisa dibekukan gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, yang pertamanya adalah tentang konduksi. Nah, konduksi itu adalah contohnya seperti sendok yang kita bakar. Jadi konduksi itu adalah perpindahan panas. Ya, konduksi itu adalah perpindahan panas dengan perantara ya, dengan perantara. Berarti perantaranya itu adalah logam. Nah, jadi di sini ketika besi ini dipanaskan, suhu naik, partikel benda bergerak lebih cepat. Kemudian kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah, di mana partikel suatu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat. Akibatnya suhu semakin tinggi. Jadi ketika di sini di ujung ini kita panaskan, di sini juga nanti lama-kelamaan akan terasa panas. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini ada kata kuncinya bendanya adalah logam, berarti nanti perpindahan panas itu ada benda itu ada dua jenis. Logam ini dia termasuk konduktor. Ada nanti lawannya itu adalah isolator. Nah, isolator itu logam, konduktor itu logam, isolator. Nah, contohnya ini. Ini adalah yang bagian A adalah contoh konduktor, bagian B adalah isolator. Nah, konduktor itu bahan yang baik mengantarkan panas ya, contohnya logam. Tapi kalau isolator itu bahan yang tidak baik menghantarkan panas ya. Tidak bisa menghantarkan panas. Nah, contohnya apa nih? Kayu, plastik, ya, dan lain-lain gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut bagian perpindahan kalor. Nah, di sini ada bagian konveksi. Nah, konveksi itu contohnya ketika kita merebus air. Nah, di mana konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Konveksi juga dapat terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan nyala api. Jadi konveksi ini ini kan gini, air yang dipanasin nih. Kan ini ada uapnya kan. Nah, uapnya ini kan diikuti oleh partikel, berarti ini namanya konveksi. Atau selain itu, contoh konveksi itu bisa juga aplikasinya ya di ventilasi. Ventilasi itu kan mengalirkan udara ya. Mengalirkan udara panas dan dingin gitu kan. Nah, selain itu ini juga apa? Angin laut. Nah, angin laut itu kan ada yang rasanya panas, ada yang rasanya dingin gitu. Nah, jadi diikuti oleh partikelnya itu sendiri, makanya itu dinamakan dengan konveksi. Nah, kemudian yang C, radiasi.
Radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa membutuhkan zat perantara atau medium, alias secara langsung. Nah, contohnya di sini adalah sinar matahari, ini ya, sinar matahari. Atau juga bisa ini ya, api unggun. Oke? Nah, itu adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Nah, sekarang kita lihat bagian uji kemampuan. Nah, uji kemampuannya di sini. Nomor 1. Air akan lebih cepat mendidih jika panci yang digunakan untuk memasak air tersebut dalam keadaan tertutup. Jelaskan menurut pemahamanmu mengapa air akan lebih cepat mendidih jika panci yang digunakan untuk memasak air tersebut dalam keadaan tertutup. Nah, itu alasannya adalah berguna untuk mengurung panas ya. Gunanya adalah untuk mengurung panas, jadi nggak menyebar kemana-mana gitu kan. Yang dihasilkan oleh permukaan air saat proses pemanasan. Panas yang dijebak di bawah tutup panci selain membantu dalam mengurangi tekanan udara, jadi mengurung panas, serta mengurangi tekanan udara di atas permukaan juga membantu pemanasan air berjalan dalam dua arah, atas dan dari bawah. Jadi panasnya itu dua arah. Panasnya itu dua arah, atas dan bawah gitu. Oke? Lanjut nomor 2. Mengapa air yang dilarutkan garam mendidih lebih lama jika dibandingkan dengan air yang biasa? Berikan penjelasan berdasarkan konsep kalor yang telah kamu pelajari. Nah, kalau kita menambahkan garam, ya, itu kan kita menambahkan zat lain artinya kan? Menambahkan zat lain. Nah, kalau kita menambahkan zat lain, itu mengakibatkan air menjadi tidak murni lagi. Ketidakmurnian tersebut mengakibatkan air menjadi cenderung lebih lama untuk mendidih. Jadi, di sini air tidak murni dan mendidih lebih lama. Nah, sehingga karena ini faktor koefisien muai ya. Nah, ini karena faktor koefisien muai pada air ya. Nah, yang tercampur dan sudah berubah. Jadi garam itu dia termasuk bahan dengan kalor jenis yang lebih kecil, sehingga memerlukan kalor yang lebih banyak untuk melarutkannya. Jadi karena di sini kalor jenisnya kecil, jadi dia butuh kalor yang lebih banyak untuk melarutkan air tersebut. Nah, jadi itu alasannya ya. Oke, kita tambahin sini. Kalor jenis lebih kecil sehingga butuh waktu yang lama untuk memanaskan. Nah, oke, paham ya? Nah, kita lanjut bagian yang C.